Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan teori mengenai motivasi dan komunikasi. Sebelum itu, perkenalkan saya Iis Rismayanti, mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan teori mengenai motivasi atau motivation dan komunikasi atau communication. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata mover, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja terhadap seseorang agar mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai suatu tujuan. Atau secara garis besar, motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan atau semangat dalam diri setiap individu untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Kita masuk ke slide selanjutnya. Membahas tentang teori motivasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Sardiman, yang kedua menurut Mulyasa, dan yang ketiga menurut Victor Hafrum. Yang akan kita bahas pertama kali menurut Sardiman pada tahun 2006. Pengertian motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Atau di pengertian lain, Sardiman juga mengemukakan teori motivasinya, yaitu motivasi adalah suatu rangsangan atau dorongan dari dalam diri seseorang dan dibawa dari motif bawaan atau sejak lahir. Yang kedua, menurut Mulyasa, pengertian motivasi menurut Mulyasa yaitu merupakan tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Contohnya, peserta didik akan bersungguh-sungguh karena memiliki motivasi yang tinggi. Yang ketiga atau yang terakhir menurut Victor Hafrum. Frum berpendapat, motivasi ialah sebuah akibat dari suatu hasil yang ingin diraih atau dicapai oleh seseorang dan sebuah perkiraan bahwa apa yang dilakukannya akan mengarah pada hasil yang diinginkannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori motivasi. Yang pertama, teori motivasi human relation. Yang kedua, teori motivasi proses. Yang ketiga, teori Claude S. George. Yang pertama, teori motivasi human relation. Teori ini mengutamakan hubungan seseorang dengan lingkungannya dan menekankan peranan aktif pimpinan organisasi dalam memelihara hubungan dan kontak-kontak pribadi dengan bawahannya yang dapat membangkitkan gairah kerja. Yang kedua, teori motivasi proses. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli bernama Malayu S.P. Hasibuan pada tahun 2001, menyatakan bahwa teori motivasi ini merupakan proses sebab dan akibat, bagaimana seseorang bekerja, serta hasil yang akan dia perolehnya. Yang terakhir, teori menurut Claude S. George. George berpendapat, teori ini menyatakan bahwa seseorang mempunyai kebutuhan yang berhubungan dengan tempat dan suasana di lingkungan ia bekerja, yaitu upah yang layak, kesempatan untuk maju, pengakuan sebagai individu, keamanan kerja, tempat kerja yang baik, penerimaan oleh kelompok, dan yang terakhir pengakuan prestasi. Kita masuk ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya membahas tentang jenis-jenis motivasi. Jenis motivasi diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu motivasi intrinsik. Adalah dorongan dari dalam diri pribadi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Keinginan melakukan sesuatu tersebut ada dalam diri kita. Motivasi intrinsik biasanya lebih bertahan lama atau lebih kekal.
Yang kedua, motivasi ekstrinsik merupakan faktor motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang atau individu. Banyak faktor yang dapat menjadi faktor eksternal timbulnya motivasi, misalnya jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja, dan kondisi kerja. Selanjutnya, yang akan kita bahas faktor-faktor motivasi. Yang pertama, faktor sosial. Yang kedua, motivasi sikap. Yang ketiga, motivasi peningkatan diri. Yang pertama, motivasi sosial. Banyak orang menganggap kehidupan sosial mereka sebagai motivasi terbesar mereka. Teman-teman mereka adalah motivator terbaik mereka. Ide untuk diterima di antara kelompok adalah motivasi untuk mencapai suatu tujuan hidup. Yang kedua, motivasi sikap. Dengan kita berpikir positif. Berpikir positif membantu kita membangun hubungan yang kuat dan tetap termotivasi. Dan yang ketiga, motivasi peningkatan diri. Motivasi peningkatan diri ditemukan dalam diri kita sendiri. Motivasi diri adalah kemampuan untuk memenuhi keinginan, harapan, atau tujuan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Selanjutnya, fungsi dan tujuan motivasi. Pada dasarnya, fungsi motivasi adalah sebagai pendorong atau daya tarik seorang individu untuk melakukan suatu tindakan dengan tingkat antusiasme yang tinggi. Adapun tujuan dari motivasi yaitu untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan atau kemauan untuk melakukan sesuatu dan untuk memperoleh hasil dan tujuan tertentu. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian komunikasi. Definisi komunikasi secara umum adalah aktivitas yang berfungsi untuk menyampaikan suatu informasi, baik berbentuk pesan, sebuah ide, atau gagasan yang diberikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan antara kedua belah pihak untuk saling mengerti, atau secara umum, komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses mentransfer informasi dari beberapa orang dan untuk lebih meningkatkan interaksi dengan satu sama lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian motivasi menurut para ahli. Pertama, menurut Gerald Ed Miller. Menurut Gerald, komunikasi bisa terjadi dengan adanya suatu sumber yang berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada penerima dengan cara sadar untuk mempengaruhi suatu perilaku. Yang kedua, Kellen Sherry. Kellen Sherry berpendapat, pengertian komunikasi menurut Kellen Sherry adalah proses yang dilakukan oleh pihak-pihak yang digunakan untuk memperoleh informasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berkaitan dengan hubungan yang timbul oleh seorang penerus rangsangan dan pembangkit alasan. Selanjutnya, yang akan kita bahas macam-macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Terdiri dari dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi tertulis. Yang kedua, komunikasi berdasarkan maksud, contohnya pidato, pemberian saran dan kritik, pemberian perintah, dan memberikan ceramah atau wawancara. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan ruang lingkup, terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang keempat, komunikasi berdasarkan aliran informasi. Selanjutnya, kita masuk ke syarat-syarat komunikasi. Yang pertama, syarat komunikasi yaitu sumber. Yang kedua, komunikator. Yang ketiga, komunikan. Keempat, pesan. Kelima, saluran. Dan keenam, hasil. Yang pertama, sumber. Sumber ialah sebuah dasar dalam penyampaian informasi atau pesan yang tujuannya untuk memperkuat isi pesan tersebut. Yang kedua, komunikator. Apa itu komunikator? Komunikator yaitu pelaku yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Pelaku penyampai informasi ini bisa seorang individu atau penulis, pembicara, blogger, atau sebagainya.
Yang ketiga, komunikan. Komunikan yakni suatu pihak yang menerima pesan atau informasi dari komunikator. Pelaku penerima informasi ini bisa seorang individu maupun organisasi. Yang keempat, pesan. Pesan adalah suatu dari keseluruhan informasi yang disampaikan oleh komunikator. Sebuah pesan memiliki tema utama sebagai pengarah dalam usaha untuk mengubah sikap dan perilaku orang lain. Yang kelima, saluran. Saluran merupakan sebuah media yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada pihak lain. Dan yang terakhir, hasil. Hasil adalah salah satu hasil akhir dari komunikasi di mana bentuknya adalah perubahan perilaku dan sikap dari komunikan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi komunikasi. Di sini ada 7 fungsi komunikasi. Yang pertama, menyampaikan informasi kepada lawan bicara. Yang kedua, sebagai ajang pertukaran pendapat. Yang ketiga, melakukan interaksi sosial. Yang keempat, menanamkan pemikiran kepada orang lain. Kelima, meyakinkan lawan bicara untuk memahami cara berpikir maupun ide yang kita miliki. Keenam, untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan sebuah tindakan. Dan yang terakhir, menjaga relasi sosial. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik oleh kedua belah pihak. Yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain dan tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, agar ide, gagasan, maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Dan yang keempat, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, kurangnya perencanaan berkomunikasi. Yang kedua, asumsi yang tidak jelas atau simpang siur. Yang ketiga, distorsi semantik atau gagal paham yang terjadi dalam berkomunikasi yang biasanya disebabkan oleh perbedaan kultur budaya seseorang atau individu. Yang keempat, pedoman untuk meningkatkan komunikasi. Baik, kiranya hanya itu beberapa teori, beberapa definisi mengenai komunikasi dan motivasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dari semua kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.